Baiklah, saudara-saudaraku yang sangat luar biasa, pagi-pagi kita sudah bangun dalam sikap yang bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, mari saudaraku, kita tundukkan hati kita berdoa. Menikmati firman-Mu, menikmati janji-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu dan pengertian-pengertian yang Engkau bukakan bagi kami di hari yang baru ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita sama-sama memasuki perenungan kita untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Galatia pasal 3. Ada banyak hal yang sudah disingkapkan oleh firman Tuhan kepada kita semua dari pasal 3 ini untuk kita terus memikirkan bagaimana kita mengarahkan kerelaan kita untuk menerima, mempercayai sepenuhnya setiap kebenaran firman Tuhan yang dibukakan untuk kita semuanya. Terlebih Bapak Ibu Saudara, di mana kita sudah diingatkan beberapa kali oleh firman Tuhan bahwa keberhasilan kita adalah karena kita percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan kita benar-benar mengerti dasar daripada pengharapan ini adalah karena semata-mata karena kita percaya kepada firman kebenaran yang mengikat hati kita untuk melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah kebenaran yang sepenuhnya dan nyata di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih mengupas tentang hukum Taurat dan bagaimana kasih karunia Allah telah menjadi nyata dalam hidup kita, menggantikan hukum Taurat yang dulu itu adalah merupakan bagian yang diharuskan dalam kehidupan manusia, tetapi sekarang kasih karunialah yang berkuasa atas hidup kita. Di dalam Kristus kita mempunyai kecukupan, kepenuhan untuk berkenan kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan inilah kabar baik, inilah kabar sukacita yang setiap hari tiada bosan-bosannya kita mendengarkan kabar baik yang luar biasa dari Tuhan kita. Karena Allah mau supaya kita dengan penuh kerelaan, Allah mau supaya kita dengan sukacita, Allah mau supaya kita dengan damai sejahteranya melayani Dia tanpa ada rintangan yang berarti. Di dalam setiap pelayanan kita kepada Tuhan itu didasarkan pada motivasi karena kita mengalami, kita merasakan dan kita mengerti bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kita apa yang telah dilakukannya, yaitu di mana hidup kita sudah ditebus dari hukum Taurat maupun dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Ya, terima kasih juga untuk saudara kami yang selalu mengikuti
melalui live streaming. Saudara kami Rivo Alamat dari Manado. Terima kasih saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali lagi melihat Galatia pasal 3 ya, untuk terus memperhatikan dan membaca apa yang sangat luar biasa ya. Firman Tuhan ini meneguhkan keyakinan kita tentang kebergantungan kita kepada kasih karunia Tuhan. Itu adalah sumber berkat yang paling besar dalam hidup kita. Galatia pasal 3. Sekarang saya membaca dari ayat 10 ya, masih sampai ayatnya yang ke-12 ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita mendapatkan lagi ya penegasan-penegasan yang kita butuhkan untuk memenuhi pengertian kita tentang bagaimana saat ini Tuhan melakukan sesuatu yang sangat berbeda di dalam kehidupan kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Jadi supaya kita tidak salah paham, tidak salah mengerti tentang peranan daripada hukum Taurat ini ya. Saya akan membaca sekali lagi dari ayat 10, 11 dan 12. Ya, ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, bukan di bawah berkat, tapi di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu sebabnya, maka kutuklah yang akan dihadapi oleh orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh hukum yang tertulis. Karena hukum itu harus dipatuhi dengan segala konsekuensinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita kemarin sudah mendengarkan bahwa kita di ayat 13 itu dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang kita mengerti hanya Yesuslah yang sanggup melakukan apa yang tidak mampu kita hindarkan, yaitu kutuk. Ya, hukuman bukan hanya hukuman secara fisik di dunia ini, tapi terutama dari hukuman yang kekal di dalam lautan api neraka untuk selama-lamanya. Tuhan telah melepaskan kita dari ancamannya. Tuhan telah membebaskan kita dari konsekuensi dari dosa kita, karena Yesus sudah menanggung semua konsekuensi akibat daripada dosa. Upah dosa adalah maut. Yesus sudah menebus kita dari segala kutuk dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang berita yang paling menakjubkan, berita yang paling dibutuhkan oleh manusia yang tidak mempunyai pengharapan, atau manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang tidak memahami dirinya, yang tidak mengerti lingkungannya, yang tidak tahu lagi bagaimana menempuh masa depannya. Berita kasih karunia inilah yang paling dibutuhkan oleh semua orang saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus telah menebus hidup kita dari kutuk hukum Taurat dan kutuk dosa dengan jalan menjadi kutuk bagi kita, atau karena dosa-dosa kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, dan kita dibebaskan dari segala kutuk, dosa, dan
kutuk hukum maut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pesan dari Tuhan yang sangat penting disadari oleh setiap orang yang mengaku percaya pada Yesus, bahwa dia harus tahu, kita harus sadar bahwa tidak ada yang menghalangi kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Lagi, tidak ada yang menghalangi kita, Bapak Ibu Saudaraku, karena semuanya telah disingkirkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, hanya kita yang kurang menyadari fakta atau kurang menyadari kenyataan realitas hidup kita di dalam Yesus, sehingga manusia itu sering merasa ketakutan, merasa terancam, dan merasa mengasihani diri sendiri bahwa karena dosa-dosanya, ya, berkat-berkat Tuhan terhalang karena merasa masih disertai oleh kutuk dosa. Bapak Ibu Saudara, itu harus kita hindarkan, kita jauhkan dari perasaan kita. Karena itu adalah perasaan yang tidak selaras dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Perasaan yang harus kita kembangkan adalah dalam kehidupan kita, bahwa di dalam Kristus kita sudah memiliki keselamatan yang penuh, keselamatan yang sempurna, dan setiap saat Tuhan Yesus membangun hubungan yang harmonis dengan kita karena kita percaya kepada firman-Nya. Amin. Walaupun kita tidak melihat, ya, tetapi kita percaya, dan dengan kepercayaan kita itulah Roh Kudus meyakinkan kita atas kehadiran Tuhan setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu, ya, diulang terus oleh hambanya Rasul Paulus berdasarkan ilham, inspirasi daripada Roh Kudus. Ini bukan perkataan diri Paulus semata, tetapi ini adalah perkataan yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya tentang peranan daripada hukum Taurat. Dikatakan di dalam ayat 11 Galatia pasal 3 bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini semacam konklusi, semacam sebuah kesimpulan yang diberikan oleh firman Allah melalui pelayanan hambanya Rasul Paulus kepada kita, bangsa-bangsa lain, bahwa ditegaskan, sudah disimpulkan, sudah diambil konklusi, ya oleh Allah melalui wahyu yang Dia nyatakan kepada hambanya Rasul Paulus untuk disampaikan kepada kita, agar kita mengerti, agar kita memahami, agar kita menyambutnya, kebenaran bahwa saat ini karena iman, karena percaya kepada Yesus, itulah yang mendapatkan apresiasi, penghargaan yang sangat luar biasa dari Tuhan kepada kita. Karena Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, apa yang kita lakukan tidak sempurna. Ya, apa yang kita perbuat tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tidaklah memiliki kualifikasi, ya, yang diminta oleh Tuhan yang setara, yang sejajar dengan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Memang, sekali lagi, pernyataan ini ditolak oleh dunia. Ya, ditolak oleh orang-orang yang tidak memahami kasih karunia Allah, ditolak oleh orang-orang yang masih dikuasai oleh daging, dan ditolak oleh orang-orang yang tidak menghargai sepenuhnya pengorbanan Yesus Kristus, kematiannya, penguburannya, terlebih kebangkitannya yang sudah membawa kemenangan
atas dosa, atas kuasa dosa dan seluruh konsekuensinya. Yesus telah menang dan Yesus sudah dipermuliakan dan Yesus tidak hidup dalam daging lagi saat ini. Ya, Yesus sudah bangkit dan menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Dalam hubungan dengan Yesus yang sudah menjadi roh yang menghidupkan itulah relasi kita, hubungan kita bangun, keakraban kita, keakraban kita dengan Tuhan. Saat ini kita berelasi dengan Tuhan bukan dengan imajinasi kita atau bukan dengan hayal manusia. Berhubungan dengan Tuhan saat ini adalah dengan cara hidup secara rohani dengan memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Ya, saya ulang sekali lagi, tidak ada manusia saat ini yang dapat mengerti kehendak Allah di luar daripada pimpinan Roh Kudus. Mustahil, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Roh Kudus bekerja melalui sebuah ketentuan, melalui sebuah cara atau sistem. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu segala sesuatu saat ini diupayakan oleh manusia agar bekerja dengan sistem. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita mesti mengambil sikap yang jauh lebih berfungsi, yang jauh lebih tinggi, jauh lebih bernilai, dan jauh lebih berkualitas dengan sistem kehidupan yang kita peroleh dari kasih karunia Allah, yaitu atas pengorbanan Yesus Kristus dan kebangkitannya telah mengalahkan sistem konsekuensi daripada dosa dan sistem daripada konsekuensi daripada hukum maut, di mana hidup kita telah ditebus dari kesia-siaan, dari masa lalu kita yang suram, dan sekarang kita ditempatkan, diposisikan oleh Allah di dalam Kristus menjalani sistem kehidupan yang sudah ditebus dan sistem kehidupan yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk memenuhi setiap kehendak Allah berdasarkan firman-Nya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin banyak Bapak Ibu Saudara membaca dan mengerti, mendengar kebenaran firman Tuhan, sebanyak itu pula Bapak Ibu Saudara akan mengerti bagaimana melakukan kehendak Allah. Tapi semakin sedikit, semakin jauh kita dari kebenaran firman Allah, semakin sedikit kita mengerti kehendak Allah, semakin sedikit juga kita melakukan apa yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang merasa telah melakukan kehendak Allah karena dia telah merasa melakukan beberapa hal, 1-2 hal dari hukum Taurat, itu adalah bentuk daripada penipuan kuasa daging. Karena dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-11 itu, ayatnya yang ke-11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini berbicara di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, banyak orang yang dibenarkan menjadi orang yang dibanggakan di hadapan sesamanya. Karena apa yang diperbuatnya berhasil. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, itu bukan standar ukuran penilaian Tuhan terhadap hidup kita. Beda penilaian manusia, beda lagi penilaian Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena dikatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, clear. Bapak Ibu Saudara, clear. Sebab orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ayat 12.
Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba kita simak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini baik-baik, ya, supaya kita ya tidak salah mengerti. Kita dengarkan baik-baik. Di ayat 12 dikatakan, tetapi dasar dari hukum Taurat, fondasi ya dari hukum Taurat, motivasi dasar, ya, motivasi dasar daripada hukum Taurat itu, karena setiap hukum itu mempunyai spirit tersendiri. Jadi hukum itu dibuat dengan sebuah motivasi, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Ya, hukum itu dibuat adalah berdasarkan motivasi dasar orang-orang yang membuat hukum itu sendiri. Apa yang mau dijangkau ya oleh hukum itu, dan bagaimana mengevaluasi berhasil atau tidak sebuah hukum. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi di sini kita lihat bahwa dikatakan dasar daripada hukum Taurat itu bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Siapa yang melakukan hukum Taurat, itulah yang membuat dia menjadi hidup oleh karena sesuai dengan standar yang dituntut oleh hukum Taurat itu. Dan tidak ada yang berhasil, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu orang pun manusia yang berhasil melakukan tuntutan hukum Taurat sesuai standar Allah. Sekali lagi, bukan sesuai standar manusia, melakukan satu hal, mengabaikan hal yang lain. Tidak bisa demikian, Bapak Ibu Saudara. Allah mengevaluasi manusia berdasarkan kesempurnaan dari perbuatan yang diinginkan oleh Allah, yaitu kehidupan yang sempurna tanpa cacat. Dan Bapak Ibu Saudaraku, hanya satu manusia yang pernah hidup di dunia ini yang dapat meraih ketentuan sampai pada puncak paripurna, yaitu di dalam perbuatan yang sempurna. Hanya Yesuslah yang sanggup melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dan Yesus melakukan tuntutan hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudara, bukan karena dia berdosa, bukan karena dia dituntut untuk menutupi segala kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Tidak. Itu adalah representasi daripada kehidupan kita yang berdosa digantikan oleh Yesus sepenuhnya. Bukan setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Bukan separuh-separuh. Bukan 90%, 95%. Yesus melakukannya untuk kita, tapi 100% full. Amin. Itulah sebabnya kata-kata yang sangat maha dahsyat, yang sangat luar biasa, menyinari kehidupan kita, ya, dikatakan oleh Yesus, dipesankan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita mempunyai kehidupan yang dikualifikasi oleh Allah sempurna di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita memulai hidup kita bukan dari kebercacatan. Kita memulai kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah bukan dari keberdosaan kita. Sebab Allah tidak mungkin berelasi dengan orang yang berdosa. Sebab Allah itu adalah kudus, maha kudus. Amin. Maka dia hanya berelasi dengan orang-orang kudusnya yang dikuduskan oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendapat kesempatan yang sangat luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangat rugi banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan kemudian dia pindah mempercayai hal yang lain dan mengikut hal yang lain selain daripada Yesus Kristus. Rugi besar, sangat rugi besar. Karena posisi kita di dalam Kristus adalah merupakan posisi yang sudah dihargai oleh Tuhan
dengan darahnya yang kudus. Amin. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, sehingga kita sekarang mempunyai suatu posisi di dalam Kristus yang dapat memberikan manfaat, fungsi ya, yang bermanfaat dan membawa keuntungan yang besar di dalam kehidupan kita maupun semua orang yang terhubung dengan kita, karena kita mempunyai kasih karunia yang sempurna untuk jalan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk mengakses Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai kartu akses ya 24 jam kepada Allah, karena melalui Yesus Kristus satu-satunya sebagai jalan kebenaran hidup ya. Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan kembali ya, mendengarkan, menyimak dengan baik. Saat ini ya, saya mau jelaskan bahwa Paulus bukan mengajak semua orang atau siapa saja, mengajak jemaat, mengajak kita untuk berontak terhadap hukum. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Paulus mengatakan bahwa kita tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, Paulus tidak sedang mengajak kita untuk berontak kepada hukum. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam sejarah kekristenan ada namanya golongan antinomian. Antinomian itu ya, antinomianisme itu adalah sebuah pandangan yang menolak hukum yang mengatur kehidupannya. Ya, mereka mengatakan bahwa kita tidak memerlukan hukum, maka kita mempunyai satu izin untuk hidup dalam dosa karena kita sudah ditebus oleh Kristus dari dosa. Itu adalah penyesatan yang sangat luar biasa, dan itu harus kita lawan, karena di dalam Kristus kita mempunyai kebebasan dari dosa untuk menjadi hamba-hamba kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat ya, saya mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Timotius pasal 1. Saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa saat ini Allah memfungsikan hukum Taurat secara berbeda kepada manusia sekarang ini. Ya, saya ulang sekali lagi. Allah memfungsikan, Allah mengoperasikan, Roh Kudus mengoperasikan hukum Taurat itu secara berbeda saat ini. Bagaimana Allah mengoperasikan ya hukum Taurat saat ini secara berbeda? Kita lihat di dalam 1 Timotius 1. Saya akan membaca ya untuk kita semuanya. Saya akan membaca mulai dari ayatnya yang ketiga. Kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan membaca surat Paulus kepada anak rohaninya, kepada Timotius. 1 Timotius pasal 1 dari ayatnya yang ketiga saya baca. Mari kita simak dengan baik. "Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan agar orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain." Ya, kata ajaran di sini adalah doktrin. Ya, ayat 4. "Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman." Ayat 5. "Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas." Ayat 6.
Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Apa kesia-siaan pembicaraan kata-kata mereka itu? Ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Banyak ingin menjadi pengajar hukum Taurat, tetapi mereka malfungsi di dalam pengertian pemahaman mereka. Jadi mereka malfungsi di dalam pengertian dan pemahaman mereka tentang hukum Taurat itu tidak lengkap pengertian mereka, tetapi mereka sudah ingin menjadi pengajar-pengajar. Sama seperti dokter bedah yang tidak mempunyai disiplin keilmuan di dalam kedokteran di bidang bedah dan dia melakukannya, dan pasti orang yang dilakukan pembedahan oleh dokter yang tidak mempunyai keahlian di bidangnya itu pasti berbahaya dan bisa mematikan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang ingin menjadi pengajar hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerti fungsi hukum Taurat itu sekarang apa fungsinya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat fungsinya di ayat 8. Kita simak baik-baik. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Amin. Hukum Taurat bukanlah dosa. Hukum Taurat itu adalah perintah-perintah Tuhan. Hukum Taurat itu adalah kudus. Amin. Karena hukum Taurat itu adalah firman Allah yang diberikan untuk ditaati oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Kalau tepat sasaran, hukum Taurat itu akan menjadi benar saat ini dilakukan. Oleh siapa? Bapak Ibu Saudara, dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh orang-orang percaya, dilakukan oleh orang-orang kudusnya Tuhan, dilakukan oleh anak-anak Tuhan, dilakukan oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang sempurna. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di ayat 9. Yakni apabila dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang-orang benar. Saya ulang sekali lagi. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang-orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan bagi pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik dan bagi pendusta, bagi orang yang makan sumpah serapah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Bapak Ibu Saudara, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku, kata Paulus, dan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saat ini fungsi daripada hukum Taurat itu adalah untuk menuduh semua orang yang berbuat jahat, memperlihatkan bahwa manusia itu penuh dengan segala hal yang jahat dan diperlihatkan oleh hukum Taurat. Dan bagi mereka yang belum menerima kasih karunia Allah, maka kepada mereka hukum Taurat memberitahu bahwa mereka tidak layak di hadapan Tuhan dengan apapun yang mereka lakukan. Sampai semua orang datang kepada Yesus dan menerima kasih karunia pencurahan oleh darah Kristus yang menebus semua manusia, setiap orang dari segala dosa dan segala kesalahannya, dan diampuni segala perbuatan kekeliruan dan apapun yang menghalangi dirinya untuk berelasi, mendapatkan hidup bertemu dengan Tuhan, itu sudah
dilakukan oleh Kristus, dan sekarang semua orang harus bersiap menerimanya. Amin. Dengan iman, Bapak Ibu Saudara, kita dibenarkan di hadapan Allah. Bukan dengan apa yang kita lakukan, tetapi kita bersedia menerima, mempercayai, meyakini pesan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya, bahwa di dalam Kristus Yesus hidup kita sudah ditebus dengan sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa bahwa kita sekarang mengetahui, mengerti, dan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, terdorong, termotivasi untuk menghidupi firman Allah yang dikatakan dalam nasihat Rasul Paulus, mengatakan bahwa lakukanlah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima upah. Ya. Karena Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hamba kebenaran. Sebab kita sudah ditebus dari hidup yang sia-sia. Maka Bapak Ibu Saudaraku, mari kita fungsikan kehidupan kita sebagaimana yang Allah kehendaki. Karena di dalam Kristus Yesus kita sudah memperoleh kesempatan yang luas, memperoleh kesempatan yang besar, kapasitas yang besar di dalam Kristus untuk memfungsikan hidup kita untuk menghidupi kehendak Allah semata. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai fokus yang jelas. Kita mempunyai sasaran yang jelas dalam hidup kita ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak akan membuang-buang waktu dengan percuma lagi. Kita tidak membuang-buang waktu dengan sia-sia lagi, karena hidup adalah sementara dan hidup adalah kesempatan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, mari terus Bapak Ibu Saudara dengan penuh semangat untuk menyatakan bahwa keyakinan kita, pengharapan kita di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang tidak akan pernah sia-sia lagi. Amin. Sebab Kristus Yesus menerangi hati kita, Roh Kudus memimpin kita, memberikan kita damai sejahtera-Nya, memberikan kita sukacita, memberikan kita hikmat surgawi untuk setiap hari mengambil keputusan yang berkenan kepada Tuhan, dan kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita yang sangat berharga ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita motivasi semua orang yang terhubung dengan kita untuk tetap bangkit, tetap bersemangat, tetap mengungkapkan, menyatakan kekuatan iman kita di dalam Kristus Yesus, bahwa kita memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah persoalan, rintangan di dalam kehidupan yang barangkali Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita inginkan belum tercapai, ya, atau apa yang kita rencanakan belum terwujud. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka motivasi kita adalah menempatkan pengharapan kita, iman kita kepada janji firman Tuhan, bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan sudah menebus hidup kita dari kesia-siaan, dan kita tetap bisa eksis, tetap untuk menyaksikan kepada semua orang bahwa kita adalah orang-orang yang mengerti pengharapan di dalam Tuhan. Kita bukan orang yang putus asa, kita bukan orang yang mundur, dan kita bukan orang yang dipenuhi kelemahan, tetapi kita mempunyai kekuatan di dalam kebangkitan bersama dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, hidup yang berkemenangan ini harus kita nyatakan kepada semua orang dengan menyampaikan berita sukacita ini kepada semua orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal beserta dengan segala konsekuensi berkat yang ada di dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sangat memberkati kehidupan kita. Mari kita motivasi terus keluarga kita, anak-anak kita semuanya, siapapun yang terhubung dengan kita bersama-sama bergandeng tangan
untuk menyatakan bahwa di dalam Kristus segala berkat yang terbaik telah Tuhan siapkan untuk kita nikmati bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur untuk segala kebaikannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Engkau terus membimbing dan memposisikan pengharapan kami, menghidupkan terus semangat kami Tuhan untuk menyuarakan pesan Tuhan kepada semua orang, agar semua orang mengerti bagaimana kasih Allah di dalam Kristus Yesus adalah yang terbaik, pengharapan yang paling jitu, dan pengharapan yang membangkitkan spirit kami, semangat kami untuk senantiasa menggunakan waktu yang singkat ini di dalam kehidupan kami. Seberapa lama lagi Tuhan memberikan kami panjang umur di tengah-tengah dunia ini, kami ingin secara efektif di dalam setiap perkataan kami, di dalam setiap langkah kami, dan di dalam setiap keputusan kami, biarlah semuanya itu didasarkan pada iman dan pengharapan dan kasih di dalam Kristus Yesus. Kami memiliki segalanya, dan untuk itu kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau yang memampukan kami semua untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur di pagi hari yang indah ini. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang menyaksikan, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diteguhkanlah hati mereka semuanya dan dibesarkan hati mereka semuanya untuk melihat pengharapan yang begitu indah di dalam Tuhan. Kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus, Allah Tritunggal, senantiasa memberkati kita semuanya, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Sangat terberkati pagi hari ini. Ya, salam, sampai jumpa kita besok kembali dalam ibadah saat teduh kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, salam. Salam kudus buat kita semuanya. Salam sehat semua.